Baik, di sini saya berperan sebagai guru ya, tapi kali ini saya berada untuk mengisi seminar, yaitu seminar untuk pembekalan kelas 3 MA untuk agar dia itu punya bekal ilmu setelah lulus nanti. Saya berperan sebagai guru yang mengisi seminar. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, teman-teman? Baik. Ya, alhamdulillah. Kalau sebelumnya Bapak ketemu kalian di kelas, tapi kali ini Bapak bertemu kalian di aula yang besar ini ya, karena Bapak diminta oleh kepala sekolah untuk mengisi seminar pembekalan untuk kalian kelas 3. Nah, kalian kan ini sudah kelas 3 kan ya? Sebentar lagi akan lulus, sebentar lagi kalian akan meninggalkan Bapak di sini, dan sebentar lagi kalian akan bergaul di dunia yang lebih eksternal lagi, lebih luas lagi. Nah, pesan Bapak artinya setelah kalian lulus, mau jadi apapun kalian, terserah kalian. Mau melanjutkan kuliah, kerja, atau yang perempuan mungkin bisa yang sudah punya tunangan boleh ya, misalnya yang perempuan ini cepat untuk apa namanya tunangan ya. Di sini sudah ada yang tunangan belum? Belum kan? Ya udah. Kalau begitu terserah kalian. Yang penting setelah lulus ini kalian harus bermanfaat, bagi semua orang di sekitar kalian. Kalau kata bahasa Al-Mahfud, menjadi baik itu mudah, tinggal diam saja, yang apa adalah kebaikan. Tapi yang sulit itu adalah bermanfaat, karena bermanfaat itu butuh perjuangan yang sangat keras. Jadi pesan Bapak di sini, setelah kalian lulus dari sini, kalian harus bermanfaat bagi orang-orang sekitar kalian. Nah, ada seminar kali ini Bapak akan membahas tentang peran Al-Quran dalam membentuk generasi yang berakhlakul karimah atau yang berakhlak mulia. Dari judul yang pertama ini, apakah kalian sudah merasa tersindir atau merasa yang belum punya akhlaknya maksimal mungkin? Ya, pasti kalian sudah tersindir ya, karena tema yang berkaitan dengan akhlak itu pasti menyangkut kepada diri kita sendiri. Baik, mungkin bisa Mas moderator ya. Untuk pembahasan kali ini Bapak akan membahas definisi akhlak, yang kedua Al-Quran sebagai pedoman utama umat manusia, dan yang ketiga pentingnya generasi berakhlak untuk keberlanjutan masyarakat. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu adalah definisi akhlak. Kalian apa sudah ada yang tahu dengan apa itu akhlak di sini? Pasti sudah ada yang tahu ya, karena di kelas sebelumnya pasti sudah ada pembelajaran materi tentang akhlak. Nah, di sini saya mengambil pengertian akhlak. Nah, Imam Al-Ghazali pernah berkata kalau akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa yang menimbulkan berbagai macam perbuatan yang gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Nah, jika kalian berakhlak, kalian itu tidak perlu, kalau berbuat itu tidak perlu mikir-mikir lagi, tidak perlu banyak pertimbangan. Semisal, jika kalian mau berangkat sekolah, kalian masih tanya-tanya, oh ini nanti gurunya masuk apa enggak ya, nanti gurunya rapat apa enggak ya, nanti sekolahnya libur apa enggak ya, nanti bolos apa enggak ya. Kalau kalian masih punya pikiran begitu, penuh pertimbangan, maka kalian belum punya akhlak. Nah, Bapak harap jika kalian
kirim Al-Fatihah pada orang yang kalian gibai. Gitu ya teman-teman perempuan. Nah, yang kedua membentuk karakter yang takwa. Dalam Al-Quran kita diajarkan untuk takwa pada Allah, ini yang utama. Nah, hal ini disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah Dia memberi pelajaran kepada agar kamu dapat ambil pelajaran. Nah, dalam ayat ini kita disuruh untuk berperilaku adil dan berbuat kebajikan kepada kerabat-kerabat sekitar. Nah, jika kalau kita punya kerabat, punya tetangga di sekitar kita, kita harus adil. Contohnya, jika kita mau bersedekah, maka yang diutamakan dulu kerabat-kerabat sekitar. Jangan yang jauh dulu baru kerabatnya. Gitu ya. Dan yang kedua adalah perilaku adil, teman-teman. Nah, di sini adil itu tidak semata-mata itu setara. Adil itu contoh ya, semisal kalian kan sudah besar, kalian pasti kebutuhan kalian semakin besar semakin bertambah tentunya. Nah, setelah mengetahui kebutuhan kalian pasti perlu banyak uang saku dari orang tua. Bisa dikatakan begitu ya, dibanding kalian yang adik kalian yang baru TK. Mereka baru kebutuhan sedikit, mungkin buat jajan, beli es mungkin sudah itu cukup. Tapi kalau kita sudah dewasa, semakin remaja, maka kita kebutuhan kita semakin nambah. Ada beli buku lah, beli pulpen, beli es, beli makanan gitu. Jadi uang kita berbeda. Tidak semata-mata adil itu sama ya teman-teman. Itu poin yang penting. Jadi kalau kalian berharap adil itu sama, maka kalian itu salah. Adil itu tidak semata-mata rata dibagi sama. Jadi yang selanjutnya yaitu ada karakter berdasar berakhlak mulia. Nah, dalam bentuk karakter berdasar yang mulia diterapkan pada surat Al-Isra ayat 23. Hormat kepada orang tua. Nah, ini paling penting teman-teman. Kalian di rumah harus hormat pada orang tua kalian, harus tahu adab pada orang tua kalian. Bahkan di dalam surat Al-Isra ini kita dilarang mengucapkan ah. Nah, bayangkan teman-teman, mengucap ah saja tidak boleh, apalagi kita membantah beliau yang ada di rumah. Nah, terkadang sering kita hilaf, sering kita mungkin tidak sengaja ya kita buat sakit hati pada orang tua kita, sering berbuat tidak menyenangkan hati lah. Alhamdulillah, kita jangan sampai memiliki sifat yang tidak hormat kepada orang tua. Nah, itu ciri-ciri karakter yang memiliki generasi yang berakhlak. Oh iya, silakan jawab Mas Rizka. Silakan. Nah, yang kedua yaitu kejujuran. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Generasi yang berakhlak itu ciri-cirinya harus jujur. Jujur adalah poin kedua yang harus diterapkan oleh kalian semua. Jika kalian berada di luar sana, kalau tidak jujur, maka kalian akan dicap jelek oleh orang-orang di sekitar kalian. Semisal ya, kalian ini kan masih remaja, kalian sering jajan, misal kalian jajan di warung sekitar ya, kalian beli gorengan 3 tapi ngakunya 2. Nah, ini kan sudah tidak mencerminkan akhlak yang mulia. Pesan saya, setelah kalian di sini, kalian harus menanamkan sifat-sifat karakter yang berakhlak mulia ini. Yang ketiga itu keadilan. Nah, seperti tadi yang saya ucapkan, bahwa adil itu tidak semua itu rata. Adil itu gimana ya biasanya kalian pahami ya?
beda dibandingkan dengan kebutuhan kita yang masih TK, yang mungkin yang kebetulan cuma beli es mungkin ya. Kalau kita kan pasti harus beli kitab, beli buku, beli apalah yang notabene hak kita lebih banyak daripada hak adik kita. Ya, kalau adik pasti cuma es, cuma gitu ya. Ya, beda kalau kita sudah punya kebutuhan banyak, kita butuh beli pulpen yang hitek lagi, yang hitek C yang 20.000 itu. Oh iya. Lanjut Mas. Nah, ini contoh surat Al-Isra ya, 23 yang menjelaskan kita tidak boleh berbuat atau menyakiti orang tua kita. Dan Tuhan itu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu, bapakmu dan dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau sampai belum lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Nah, dalam poin ini teman-teman, kita bisa buat pelajaran kalau kita harus harus berkomunikasi dengan baik pada orang kita, apalagi orang kita yang sudah sepuh. Berkata ah saja tidak boleh, apalagi sampai menyakiti beliau. Iya. Nggak boleh ya, nggak boleh, jadi nggak boleh, jangan ya dia. Yang kedua ada surat Al-Ahzab ya, yang artinya orang-orang yang beriman takwala kepada Allah dan dalam hal perkataan yang benar. Nah, jika kalian mempunyai akhlak yang benar, maka kalian harus perkataan yang benar, yang jujur tadi yang Bapak terangkan tadi. Ya, sini Mas Yunus selalu mengatakan yang selalu yang benar kalau di kelas. Itu orang untuk Mas Yunus yang selalu di sini. Ada Mas. Nah, ini Bapak yang terakhir ingin mengasih strategi dalam membentuk generasi yang berakhlak. Nah, jika kalian ingin memiliki berakhlak karimah, satu yang harus ditanamkan adalah pendidikan berbasis Al-Quran sejak dini melalui kurikulum Islam. Jika kalian ingin berakhlak, maka kalian harus memilih pendidikan yang berbasis Al-Quran, yang notabene dari Al-Quran. Mungkin udah pesantren, mungkin kan di situ kalian sudah belajar ta'lim kan, belajar banyak di pesantren. Harusnya kalian sudah mengalaminya, karena kalian sudah dewasa kelas 3 MA. Maka kalian harus mengimplementasikan pendidikan yang sudah diberikan kalian, karena Bapak Ibu Kiai guru kalian sudah memberikan ilmu yang bermanfaat, yang banyak tentang akhlak pada kalian. Tinggal kalian saja yang harus mengimplementasikan akhlak kalian di luar sana. Nah, yang kedua yang keempat, keteladanan. Ketika orang tua dan guru menjadi teladan akhlak yang benar. Ini teman-teman yang saya sampaikan tadi, terutama untuk yang gambar ya, karena saya sampaikan tadi kan bahwa ibu adalah madrasah pula atau madrasah awal. Jika laki-laki ingin memiliki anak yang baik, maka yang dipilih harus wanita yang berakhlak. Ini penting untuk keturunan kalian ya, karena ibu adalah orang yang terus berada di samping anaknya. Kalau yang mungkin laki-laki nanti kan sudah menjadi seorang ayah ya, seorang ayah bekerja setiap hari dan anaknya pasti bersama ibunya. Jadi peran itu adalah penting sekali untuk bapaknya ya, atau juga banyak. Jadi kalau kalian sudah punya anak, didiklah anak kalian yang sebaik-baik mungkin. Didiklah akhlak mereka dengan sebaik-baik mungkin. Selanjutnya